Di perjalanan dia ngerasa di jok motornya ada yang duduk, sedangkan dia nggak lagi narik customer. Nah, Bang Adi mulai bingung, kok motor gue jadi berat, gue nggak bawa apa-apa, gue nggak lagi narik penumpang. Dia ngerasa ada yang beda dari motornya. Dia mencoba lah mengarahkan spionnya ke arah belakangnya dia persis. Alangkah terkejutnya Bang Adi. Lu tahu apa yang ada di belakang Bang Adi? Pas Bang Adi lihat ke belakang lewat spion, itu ada sosok wanita yang sebelumnya Bang Adi temui, yang ada di mimpinya Bang Adi. Si wanita ini nih cerita kalau dia itu meninggal gantung diri dalam posisi hamil. Assalamualaikum Sobat Penatua, balik lagi bareng gue, Ref Diko. Dan pada kesempatan kali ini, gue tidak akan mendatangkan narasumber, melainkan gue akan membawakan cerita yang pernah dialami langsung oleh salah satu subscriber kita. Kita sebutnya di sini namanya Bang Adi. Nah, Bang Adi ini salah satu driver ojek online. Beliau ini mengalami salah satu kejadian yang memang di luar nalar. Kalian penasaran sama cerita lengkapnya? Tonton terus video ini sampai selesai, jangan di skip, cukup skip iklannya aja. Gua rasa cukup, nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi kejadian ini terjadi pada tahun 2022 silam, yang dimana Bang Adi ini merupakan salah satu driver ojek online di daerah Jakarta Timur. Nah, suatu ketika Bang Adi mendapatkan sebuah orderan food, yang dimana Bang Adi harus membelikan paket makanan tersebut dan diantarkan langsung ke rumah customer. Nah, di tengah perjalanan kembali ke rumah customer, dia mendapatkan telepon dari sang customer, yang dimana dia diperintahkan untuk membelikan kembang 7 rupa. Dengan penuh keheranan Bang Adi bertanya, "Untuk apa, Pak?" Dan si customer menjawab, "Ya udah beli aja, nanti kamu langsung cari makam ini di daerah ini." Dan Bang Adi pun diarahkan ke salah satu makam yang berada di Jakarta Timur sana dan dikasih petunjuk ke makam tersebut. Ya, dengan berat hati Bang Adi menjalankan perintah dari sang customer tersebut. Dia cari dengan petunjuk yang ada sampai ketemulah salah satu makam yang memang benar makam yang dituju oleh sang customer. Dan Bang Adi pun diperintahkan untuk menabur bunga di atas makam tersebut, dilakukanlah oleh Bang Adi. Nah, setelah dia berangkat dari makam, dia langsung menuju ke rumah customer tersebut untuk mengantarkan pesanan makanannya. Sesampainya Bang Adi di rumah customer, dia pun bertanya kepada sang customernya, "Pak, itu tadi makam siapa?" Namun sang customer tidak menjawab, dia hanya tersenyum. Nah, akhirnya diberikanlah uang jasanya kepada Bang Adi, dan Bang Adi pun pulang dengan penuh pertanyaan. Bang Adi pun berat hati meninggalkan rumah customer tersebut dan bergegas menuju pulang ke rumahnya. Karena memang pada saat itu waktu menunjukkan sekitar kurang lebih jam 6 dan memang mau masuk waktu maghrib. Ya, akhirnya Bang Adi bergegas pulang ke rumah. Sesampainya dia di rumah, dia menunaikan sholat maghrib, langsung istirahat, dan sampai pada akhirnya Bang Adi pun tertidur. Singkat cerita, Bang Adi pun terbangun dari tidurnya di pukul 11:15. Beliau melihat jam, wah masih jam segini. Karena beliau pikir kalau mau dilanjutkan juga tidurnya, beliau nggak bakal bisa. Karena memang tipikal dia tuh, kalau udah bangun, mau tidur berapa jam, untuk tidur lagi susah. Ya, kira adalah timbul pemikiran dia, ngebit lagi, kata dia, mumpung masih jam segini. Akhirnya bergegas pakai atribut ojek online tersebut. Beliau nyalakan aplikasi, keluarlah ke rumah sambil nyari orderan. Nah, sekitar pukul jam 12:10, kurang lebih jam setengah satuan, beliau mendapatkan orderan dari salah satu perumahan yang ada tidak jauh dari rumahnya Bang Adi. Beliau mengambil orderan tersebut,
dan mengantarkan ke alamat tujuan. Nah, di tengah perjalanan dia mengantarkan pesanan si customer tersebut, ada seorang wanita yang memberhentikan dia di tengah jalan. Dengan penuh keheranan dia bertanya, "Mbak, ngapain di jalanan sendirian? Udah malam, ini udah pukul jam 1 kurang." Namun sang wanita tersebut tidak menjawab, hanya menangis terseduh dengan tatapan muka yang sedikit pilu. Akhirnya dengan berat hati Bang Adi pun enggan untuk meninggalkan wanita tersebut sendiri, karena dikhawatirkan terjadi kasus penganiayaan atau apa, atau pemerkosaan. Dia khawatir ada sesuatu yang bakal terjadi sama nih perempuan. Akhirnya dengan inisiatifnya dia, "Ayo Mbak, mau kemana, saya anterin." Nah, si perempuan tersebut tuh tidak menunjukkan ke alamat mana dia akan menuju, tapi dia hanya terdiam, langsung duduk di kendaraannya Bang Adi. Ya Bang Adi pun bingung, ya akhirnya dia jalan berusaha untuk mengantarkan paket tersebut dulu ke alamat yang diminta oleh customernya. Nah, sesampainya Bang Adi di rumah customer tersebut, beliau menyelesaikan transaksinya, mengantarkan pesanannya, dan si perempuan tadi masih ada di atas motor Bang Adi. Akhirnya setelah transaksi selesai, Bang Adi pun kembali ke kendaraannya dan bertanya kembali kepada si perempuan tersebut, "Mbak, mau dianterin kemana?" Namun respon wanita tersebut masih sama seperti sebelumnya. Dia hanya diam dengan tatapan wajah lirih dan enggan menjawab pertanyaannya Bang Adi. Dengan penuh kebingungan Bang Adi, "Gue mau kemana? Gak mungkin gue bawa ke rumah, karena ya memang Bang Adi pun sudah berkeluarga. Jadi tidak mungkin untuk membawa wanita lain ke rumahnya dia." Akhirnya dibawalah ke tongkrongannya Bang Adi, ke tongkrongan ojol. Yang di sana berusaha bertanya-tanya nih kepada teman-teman yang lain. Ini gimana? Cewek gue tanya mau kemana nggak jawab. Dia nangis saja, mukanya sedih banget. Gue mau ninggalin tengah jalan pun nggak tega." Seperti itu Bang Adi kira-kira berbicara. Namun yang anehnya, teman-temannya Bang Adi ini tidak ada yang melihat sosok wanita tersebut. Jadi bisa disimpulkan Bang Adi membawa seorang wanita, tapi rekan-rekannya sesama ojol tidak melihat kalau ada wanita yang masih duduk di kursi motornya Bang Adi. Di situ Bang Adi masih berpikir mungkin teman-teman gue bercanda. Mungkin teman-teman gue lagi ngerjain gue. Orang jelas-jelas ini wanita dari tadi ngikut sama gue, dan gue tanya mau kemana dia nggak jawab. Di situ coba disadarkan oleh teman-temannya, yang pada akhirnya Bang Adi pun disuruh istighfar, suruh baca-bacaan. Akhirnya Bang Adi pun istighfar, baca-baca surat pendek. Dia coba menoleh lagi ke arah motornya. Namun, pada saat Bang Adi menoleh ke arah motornya, wanita tersebut sudah nggak ada di atas motornya Bang Adi. Bisa dibilang hilang entah kemana. Karena memang jalan pun kalau memang itu wanita pergi, Bang Adi pasti ngelihat. Karena posisi Bang Adi naruh motor nggak jauh dari tongkrongan sama teman-temannya ojol ini. Nah, di situ Bang Adi makin panik. Dia istighfar tidak berhenti-berhenti. Yang pada akhirnya Bang Adi pun takut pulang ke rumah. Nah, akhirnya dia berusaha ngobrol terus sama teman-temannya sambil nunggu orderan lagi. Dan pada saat dapat orderan pun dia tidak berani mengambil sendiri. Dia selalu menyertakan teman-temannya. Dia minta anterin sama teman-temannya. Nah, setelah kurang lebih jam 3 lewat, kurang lebih setengah 4, Bang Adi pun berpikir ya udahlah, kayaknya udah cukup nih hari ini, gue mau istirahat, mau pulang. Nah, cuman dia minta antar sama teman-temannya ini, teman-temannya pada enggan ya, karena memang jarak mereka pulang tuh berbeda. Yang satu pulang ke daerah mana, yang satu pulang ke daerah mana. Jadi kalau buat nganterin ke rumah Bang Adi pun ya bisa dibilang ya lumayan jauh, malah muter-muter. Ya akhirnya Bang Adi bergegas pulang dengan memberanikan diri, gue jalan sendirilah. Bilanglah Bang Adi seperti itu. Di tengah perjalanan kembali ke rumah, kagetnya Bang Adi, alangkah terkejutnya Bang Adi. Bang Adi bertemu lagi sama sosok wanita tersebut. Dan pada kali ini dia nggak berusaha untuk berhenti, berusaha untuk nyamperin, enggak. Karena Bang Adi sudah trauma dengan kejadian yang sebelumnya terjadi. Dia berpikir ini wanita yang tadi gue goncengin, yang tadi ngikut sama gue,
Yang tadi teman-teman gue lihat nggak ada, nggak mungkin lah gue angkut lagi. Di situ Bang Adi melajukan kendaraannya dengan cepat sampai kau mau ke arah rumah. Bang Adi masih ngerasa ada apa-apa. Dipanggil lah Bang Adi sama temennya yang lagi nongkrong di sekitaran rumahnya dia. Nah, cuman di situ Bang Adi nggak respon. Nah, akhirnya Bang Adi sampai ke rumah, dia ganti pakaian, dia salin, bersiap untuk istirahat lagi. Dia buka handphone, ada WA dari temennya. Temennya mengirim pesan singkat ke Bang Adi, yang dimana isinya, lu bawa siapa Blay? Itu cewek mau lu bawa kemana? Jadi yang dilihat sama teman-temannya Bang Adi itu, Bang Adi jalan naik motor tuh nggak sendiri. Ada sosok wanita yang duduk di belakang kursi Bang Adi. Yang dimana Bang Adi pun sendiri nggak menyadari adanya wanita itu. Ya akhirnya dengan penuh penasaran ditanya lah sama Bang Adi ke teman-temannya itu yang mengirim pesan singkat tersebut. Bray, emang tadi wanita yang lu lihat kayak gimana? Dan dijawab oleh temannya itu, dapat balasan Bang Adi, itu wanita rambutnya panjang, pakai baju agak kuning sama celana panjang merah. Dan ciri-ciri tersebut sama persis seperti apa yang dipakai oleh wanita yang sebelumnya dibawa oleh Bang Adi. Dan di situ Bang Adi penuh ketakutan. Dia mencoba memberitahukan istrinya, menceritakan apa yang dialami oleh dia. Nah, sang istri bertanya-tanya juga, memang lu habis ngapain? Emang lu habis ngelakuin apa? Ceritalah Bang Adi ke istrinya. Kalau tadi dia dapat orderan yang dimana dia disuruh untuk naburin bunga di salah satu makam. Di situ istrinya coba mengkonfirmasi lagi ke Bang Adi, memang itu makam siapa? Kenapa lu harus naburin bunga segala? Nah di situ Bang Adi bingung menjawab, karena memang beliau sebelumnya bertanya kepada customernya, namun tidak ada jawaban pasti. Customernya hanya tersenyum melihat Bang Adi. Ya akhirnya sang istri pun yaudah istirahat, nggak usah dipikirin, mungkin memang lagi apes aja. Di situ Bang Adi mencoba untuk berpikir tenang, berpikir positif. Ya udahlah, semoga nggak ada lagi. Semoga cukup hari ini aja kejadiannya. Ya akhirnya menunggu waktu sholat subuh pun, ya Bang Adi sibuk main handphone, sibuk interaksi sama istrinya menunggu waktu subuh. Nah akhirnya azan subuh pun berkumandang, beliau sholat dengan istrinya. Selepas sholat pun beliau langsung istirahat. Nah, singkat cerita, di keesokan harinya, Bang Adi pun kembali menerima orderan, kembali bekerja sebagai ojek online. Nah, beliau tidak mengalami hal-hal yang aneh lagi, dalam tanda kutip, saat beliau menerima orderan di siang hari sampai ke sore hari. Nah, seperti biasa, beliau ini kan biasa biasa mengambil orderan juga di saat malam hari. Nah, keesokan harinya, saat dia lagi ngalong, kurang lebih itu pukul 9. Dia start pukul 9, dia nyari orderan lagi. Dia ke arah tempat tongkrongannya dulu, karena memang dia biasanya nitik dari tempat tongkrongannya tersebut. Nah, dia sesampainya di tongkrongan nih mulai ramai, teman-teman sesama driver ojek online pun memang pada menunggu orderan juga. Bang Adi tiba-tiba mendapat pesan singkat dari HP-nya. Yang dimana isinya, Mas, terima kasih. Kemarin sudah naburin bunga di makam ini. Dan yang bikin Bang Adi heran, ini nomor bukan nomor customer yang sebelumnya memesan paket ke Bang Adi dan meminta menaburkan kembang di kuburan tersebut. Nah, jadi bisa dibilang ini nomor tidak dikenal. Dan di situ pun memang tidak ada foto profilnya. Nah, dengan penuh keheranan, Bang Adi mencoba menceritakan kepada teman-temannya. Ya, tanggapan temannya ya simpel. Ya mungkin orang iseng. Nah, dari kejadian tersebut Bang Adi tidak mengambil pusing. Beliau tetap narik orderan sampai kurang lebih pukul 2. Dan dia rasa dia udah cukup dan memang lagi nggak dapat orderan juga, akhirnya dia menuju ke rumah. Pulanglah Bang Adi. Pas di perjalanan pulang,
Bang Adi berhentilah ke tempat tongkrongannya di dekat rumahnya Bang Adi, mencoba mengkonfirmasi tentang apa yang kemarin dibicarakan sama temannya, tentang si sosok wanita yang digoncengin Bang Adi. Nah, Bang Adi mencoba mengkonfirmasi hal tersebut ke orangnya langsung, dan sang temannya juga bilang sampai bawa-bawa Tuhan lah intinya ya, sampai demi gue ngeliat. Dan di situ bukan satu orang doang yang lihat. Pada malam itu tuh ada 4 orang temennya Bang Adi, semua melihat Bang Adi memboncengi wanita tersebut. Di situ Bang Adi nggak mau ngambil pusing, ya mungkin memang Bang Adi berpikir lagi apes aja. Nah, Bang Adi pun mencoba mengkonfirmasi lagi ke nomor yang tadi sempat mengirimkan pesan singkat itu ke Bang Adi. Ucapan terima kasih telah menaburkan bunga di makam tersebut. Namun nomornya udah nggak aktif. Di telepon pun udah nggak aktif, di WA pun cuma checklist 1. Ya kira Bang Adi pulang ke rumah, istirahat, tertidur lah. Nah, pada saat tertidur, Bang Adi bermimpi didatangi oleh salah satu sosok wanita, yang dimana wanita tersebut mencoba mengajak Bang Adi berinteraksi. Jadi wanita tersebut menceritakan semua hal yang memang dialaminya ke Mas Adi ini. Dari kenapa dia meninggal, masalah apa yang dialami, itu dia ceritakan semua. Jadi singkatnya, si wanita ini nih cerita kalau dia itu meninggal gantung diri dalam posisi hamil. Nah, dengan penuh pertanyaan, Bang Adi bertanya-tanya, dia berinteraksi terus dalam mimpinya itu, kenapa bisa sampai mengambil langkah seperti itu? Wanita tersebut bilang, ya memang udah nggak ada lagi yang bisa dilakuin. Dia pengen bercerita ke orang tuanya, takut orang tuanya marah. Dia nggak punya teman cerita, dia nggak bisa sharing ke siapa-siapa. Sampai akhirnya ia mengambil langkah untuk mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Dan di dalam mimpinya Bang Adi pun, sang wanita menitipkan pesan kepada Bang Adi untuk menyampaikan permintaan maafnya kepada kedua orang tua wanita tersebut. Yang Bang Adi pun bingung. Saya nggak tahu rumah kamu di mana, saya nggak tahu siapa orang tua kamu. Namun wanita tersebut tuh ngasih tahu alamatnya, ngasih tahu rumahnya di mana, ciri-ciri orang tuanya. Dijelasin semua sama wanita yang ada di dalam mimpinya Mas Adi tersebut. Singkat cerita, Bang Adi pun terbangun dan mimpi itu berlalu begitu saja. Dan kebetulan memang pas azan subuh, jadi Bang Adi menunaikan sholat subuhnya dan menceritakan semua yang ada di dalam mimpinya itu kepada istrinya. Nah, sang istri pun berpesan, berarti itu kamu dikasih amanah sama itu cewek buat meminta maaf ke orang tuanya si cewek ini. Nah, cuman Bang Adi berpikirnya, ya gue siapa? Terus juga, gue cuma disuruh naburin bunga, gue nggak mau sampai nanti malah terjadi masalah. Nah, di situ tuh Bang Adi belum berpikiran, belum ada niatan untuk menyampaikan pesan yang dikirim langsung oleh wanita tersebut. Bang Adi akhirnya berusaha acuh lah, masa bodoh dengan kejadian tersebut dan menganggap mimpinya ini cuma bunga tidur. Entah dia berpikirnya, gue habis nonton sinetron ini atau kayak gimana, jadi tiba-tiba gue ngimpiin hal kayak gitu. Nah, Bang Adi nggak ngambil pusing. Dan akhirnya Bang Adi pun beraktivitas seperti biasanya sebagai driver ojek online. Dia nganter pesanan, dia ngambil pesanan. Nah, ada suatu kejadian yang menurut Bang Adi ini sangat janggal. Nah, itu terjadi di keesokan harinya di jam 2 siang. Yang dimana saat Bang Adi mau ngambil pesanan, dia berpapasan dengan salah satu wanita yang memang jelas dengan sadar Bang Adi ini wanita yang sebelumnya pernah ditemui oleh Bang Adi. Wanita yang ada di mimpinya Bang Adi. Pada saat dia mulai sadar, ini wanita kayak gue kenal. Gue pernah ketemu nih cewek di mana? Kata Bang Adi begitu. Pas dia mencoba menoleh ke belakang, dia mencoba memastikan lagi. Itu wanita udah nggak ada. Dan sebuah ketidaklogisan lah ya. Di situ
ibaratnya jalanan lumayan rame, nggak ada akses angkutan umum, dan di situ jalan utama, ini cewek nggak mungkin lah ibaratnya ngelewat, nggak nyampe beberapa detik pas Bang Adi nengok udah nggak ada. Nah di situ Bang Adi mulai berpikir, ini kenapa? Kok gue masih ditongolin sama nih sosok? Ya akhirnya Bang Adi lanjut nganter orderan, seperti biasa dia pulang. Dia biasa memang bolak-balik pulang ke rumah karena memang Bang Adi ini membiasakan dirinya untuk makan di rumah, istirahat ya di rumah. Nah pas sesampainya Bang Adi di rumah, beliau mencoba menceritakan lagi ke istrinya dengan apa yang tadi dialami oleh Bang Adi. Nah, dengan paksaan dari istrinya, dengan desakan dari istrinya, Bang Adi harus mengantarkan pesan, harus menyampaikan apa yang dipesankan langsung oleh wanita tersebut. Nah, Bang Adi masih nggak mau respon. Mungkin halusinasi gua aja. Begitu Bang Adi bilang. Bang Adi nggak mau ngambil pusing, nggak mau mikir jauh, nggak mau overthinking lah intinya. Ya mungkin gue tadi salah lihat. Ya jadi gue di spoiler dikit nih. Bang Adi ini tipikal orang yang nggak percayaan sama yang kayak gituan. Ya walaupun dia udah ngalamin berkali-kali dengan si wanita tersebut, dia masih berpikiran, mungkin gue lagi halu, mungkin gue lagi nggak sadar, mungkin gue kecapean. Karena memang tipikal Bang Adi itu seperti itu. Nah, akhirnya dia mengacukan pesan dari istrinya tersebut, mengacukan arahan dari istrinya tersebut. Selesai makan, istirahat, sholat, ya akhirnya Bang Adi ngebit lagi. Mulai lagi ngambil orderan, mengantarkan pesanan seperti biasa. Nah, pada saat itu tuh kebetulan memang orderan Bang Adi ini lagi rame banget. Bisa dibilang akunnya lagi gacor lah ya. Nah, yang dimana nih Bang Adi nih ngebit kurang lebih sampai malam. Jadi dia pas maghrib itu tuh kebetulan memang lagi ada orderan, dan jadi dia nggak sempat pulang ke rumah. Jadi dia nggak istirahat di rumah. Sampai pukul kurang lebih jam 10, akhirnya Bang Adi udah mulai kelelahan dan orderan pun udah mulai teratasi semua. Berniatlah Bang Adi untuk pulang ke rumah. Di perjalanan, dia ngerasa di jok motornya ada yang duduk, sedangkan dia nggak lagi narik customer. Nah, Bang Adi mulai bingung, kok motor gue jadi berat? Gue nggak bawa apa-apa, gue nggak lagi narik penumpang. Toh juga Bang Adi memang tidak biasa narik. Dalam ojek itu ada istilah ojek pantat ya. Jadi bawa customer, kan ada yang memang khusus di paket aja, ada yang khusus di makanan, ada yang memang khusus di customer. Nah ini Bang Adi ini memang konsennya di makanan sama di paket. Dia kalau buat bawa customer tuh jarang lah, bisa dibilang jarang. Dia jarang narik customer. Nah, dia ngerasa ada yang beda dari motornya. Dia mencoba lah mengarahkan spionnya ke arah belakangnya dia persis. Alangkah terkejutnya Bang Adi. Lu tahu apa yang ada di belakang Bang Adi? Pas Bang Adi lihat ke belakang lewat spion, itu ada sosok wanita yang sebelumnya Bang Adi temui, yang ada di mimpinya Bang Adi. Gila. Di situ Bang Adi langsung mematikan motornya, langsung minggir. Dia nggak berani melanjutkan perjalanan dan dia pun nggak berani melihat ke arah motornya. Dia mencoba berbicara sendiri tanpa melihat ke belakang. Salah gua apa? Kata Bang Adi. Kenapa lu ngegangguin gua terus? Gue gak bikin salah sama lu. Kenapa lu selalu hadir? Begitulah Bang Adi kurang lebih berbicara, tanpa melihat ke sosok yang ada di motornya tersebut. Nah, dari penjelasan Bang Adi itu, dari pernyataan Bang Adi tersebut, adalah suara nih yang Bang Adi dengar. Yang kurang lebih ini suara dari sang wanita tersebut. Yang dimana isinya, wanita tersebut minta tolong untuk pesannya disampaikan kepada kedua orang tuanya. Nah, dengan penuh keheranan, dengan penuh ketakutan, akhirnya Bang Adi mengiyakan. Ya udah iya, besok gua sampein pesan lu ke kedua orang tua lu. Sekarang lu jangan ganggu gua lagi, lu nggak usah nongol-nongol lagi. Gua pengen hidup tenang. Nah, di situ tuh nggak ada respon dari sang wanita tersebut.
Nggak ada lagi suara yang Bang Adi dengar. Dengan penuh ketakutan tapi penasaran, Bang Adi mencoba memberanikan diri untuk melihat ke arah motornya. Dan saat Bang Adi menoleh, ya memang sosok wanita tersebut udah nggak ada. Jadi bisa dipastikan di situ Bang Adi tinggal sendiri dan sosoknya udah nggak ada. Akhirnya Bang Adi bergegas pulang ke rumah, buru-buru bawa motor lagi, nyalain motor, buru-buru ke arah rumahnya dia. Sesampainya di rumah, dia menceritakan kembali apa yang dia alami tadi ke istrinya. Dan sang istri pun bilang, lu susah dikasih taunya, kan gue udah bilang, kenapa nggak lu sampein pesannya? Itu amanah, dia percaya sama lu, makanya dia ngegangguin lu. Gitu istrinya bilang. Dari kejadian tersebut Bang Adi mulai open minded. Oke, gue besok bakal nyari tahu alamatnya di mana. Gue bakal sampein pesan yang memang si wanita tersebut ingin sampaikan ke orang tuanya. Akhirnya di situ tuh Bang Adi istirahat, tidur, dan keesokan harinya, Bang Adi terbangun. Pada saat Bang Adi terbangun, yang terlintas di pikirannya dia adalah, gua harus nemuin kedua orang tua nih cewek. Entah kenapa pada saat Bang Adi bangun tidur ini, dia langsung terlintas untuk ke rumah kedua orang tua si wanita tersebut. Nah, karena memang sebelumnya juga Bang Adi udah dikasih tahu alamatnya, dia hanya mencoba untuk mengingat-ingat. Sampai akhirnya dia nyoba lah jalan ke salah satu daerah perumahan yang memang dia rasa kayaknya di sini nih. Gue kemarin dikasih arahan di sini nih. Di komplek ini rumahnya warna ini. Dan sampai dia di depan rumah keluarganya si wanita tersebut, memang dia ngelihat ya kayak di sekitar itu masih ada bendera kuning. Jadi kayak memang rumah yang habis berduka cita. Nah di situ makin besar keyakinan Bang Adi kalau memang itu tuh rumah si wanita tersebut. Dia masuklah ke dalam rumah tersebut, dia nyari orang tuanya. Akhirnya ketemu sama orang tuanya, dia ceritakan semua yang dialami dia, semua yang disampaikan oleh si wanita tersebut. Intinya wanita tersebut itu anak dari kedua orang tua yang memang ditemuin Bang Adi saat ini. Nah, apa yang terjadi? Setelah Bang Adi mengungkapkan semuanya, sang orang tua tersebut nangis sekejar-kejarnya. Karena memang masih nggak percaya, kenapa anak gue bisa mengambil langkah seperti ini? Oh, ternyata penyebabnya karena ini. Nah, dari situ pun sang orang tua wanita tersebut nih meminta bantuan Bang Adi untuk mengantarkan ke rumah pasangannya si ceweknya ini. Jadi bisa dibilang setelah mereka berinteraksi ya, ngobrol ya. Nah, adalah informasi kalau nih wanita si almarhum ini memang udah dilarang jalanin hubungan sama si cowok. Cowok ini bisa dibilang yang meminta si Bang Adi untuk menaburkan bunga di makamnya si wanita. Setelah menggali informasi yang ada dari orang tuanya si wanita tersebut, akhirnya bisa disimpulkan kalau orang tuanya memang melarang si wanita ini menjalin hubungan dengan pria. Salah satu pria yang memang sebelumnya Bang Adi itu disuruh naburin bunga di makamnya. Nah, jadi mereka menjalani secara backstreet sampai akhirnya si wanita ini hamil dan si pria tidak mau tanggung jawab. Akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Dan pada akhirnya kedua orang tua wanita tersebut meminta tolong Bang Adi untuk mengantarkan ke alamat customer Bang Adi itu, yang meminta Bang Adi untuk menaburkan bunga di makam anaknya. Namun dengan lantang Bang Adi menolak untuk ikut campur. Karena Bang Adi merasa tugasnya sudah selesai, hanya menyampaikan pesan. Dan di situ pun Bang Adi jelas menolak untuk mengantarkan. Bang Adi hanya memberikan alamat customer tersebut, tanpa harus ikut mengantarkan. Karena dirasa tugasnya sudah selesai, dan Bang Adi pun sudah menyampaikan semua pesan yang memang harusnya disampaikan, Bang Adi pun lanjut berpamitan untuk pulang ke rumah. Nah, dengan berat hati kedua orang tua wanita tersebut pun
mengikhlaskan Bang Adi untuk pulang. Karena memang Bang Adi pun menolak untuk mengantarkan. Ya akhirnya Bang Adi pun menuju ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Bang Adi pun menjelaskan semuanya ke istrinya Bang Adi. Di situ pun istrinya Bang Adi bilang, ya udah semoga udah selesai, semoga nggak dapat gangguan lagi, karena kan memang kamu udah menyampaikan pesannya. Ya dengan besar harapan Bang Adi ya agar tidak mendapat gangguan lagi. Dari situ pun Bang Adi konsen di rumah, dia tidak menyalakan aplikasi. Pada hari itu tuh dia bisa dibilang nggak narik, dia meliburkan diri lah ya. Dan gak lama berselang Bang Adi pun memutuskan untuk tidur, untuk beristirahat. Nah, pada saat Bang Adi tidur ini, dia mengalami gangguan lagi. Sebenarnya bisa dibilang bukan gangguan ya, lebih ke kejadian lah ya, kejadian ya. Bang Adi di dalam mimpinya Bang Adi ini, Bang Adi didatangi oleh sosok wanita tersebut yang pada saat itu tidak berbicara tentang apa-apa, tidak menyampaikan hal apa-apa. Dia hanya mengucapkan terima kasih kepada Bang Adi dan tersenyum. Nah, dirasa Bang Adi mungkin memang udah selesai tugasnya dan wanita ini juga udah selesai nih tugas urusannya di dunia. Ya udah, akhirnya dia berlalu begitu saja. Wanita tersebut di dalam mimpi Bang Adi itu berjalan ke arah bulatan cahaya. Nah, pas wanita tersebut jalan, tiba-tiba Bang Adi terbangun. Dia melihat jam, kurang lebih udah jam 5:30 pagi. Ya akhirnya dia memutuskan untuk buru-buru sholat subuh karena kesiangan ya. Dia bangun sholat subuh, dia membangunkan istrinya, dia mencoba menceritakan kepada istrinya tentang apa yang ada di dalam mimpinya Bang Adi tadi. Dan sang istri pun berkata, ya udah berarti tugas kamu ini udah selesai, kamu udah nggak disuruh untuk nyampein pesan lagi, karena nih wanita udah terima kasih, berarti kan kamu udah nggak ada beban lagi. Langsunglah Bang Adi berpikiran positif di situ. Oh berarti memang udah enggak nih. Berarti memang kemarin nih gue digangguin ya karena memang gue belum nyampein pesan. Karena gue diamanahin untuk menyampaikan pesan, namun gue nggak menunaikan, ya jadi wajar gue diganggu. Masih didatengin lah ya. Dan akhirnya Bang Adi pun melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Dia mulai menyalakan aplikasi. Nah namun menurut Bang Adi ini suatu apa ya, bisa dibilang entah anugerah atau apa ya. Nah beberapa hari itu tuh Bang Adi tuh gacor terus akunnya, orderan masuk terus sampai dia pun yang biasanya pulang istirahat. Nah bisa dibilang seharian full dia di luar karena memang orderan nggak putus-putus. Nah namun dalam tanda kutip ya, kita nggak bisa menyimpulkan kalau dia habis ngalamin kejadian ini nih langsung jadi berkah atau gimana, kita nggak tahu ya, karena memang sejatinya tuh rezeki memang Allah yang ngatur ya. Mungkin lagi kebetulan aja Allah lagi ngasih rezeki yang berlebih untuk Bang Adi. Nah itu sih, gue rasa cukup untuk video kali ini. Dan cerita dari Bang Adi ini luar biasa, gokil parah, gila. Oke, gue menyampaikan juga nih buat kalian yang memiliki pengalaman mistis atau cerita mistis dan ingin dibawakan langsung di sini ceritanya oleh gue, kalian bisa langsung di DM di Instagramnya Penatua atau kalian bisa kirim via email. Untuk link nanti gue taruh di kolom deskripsi. Oke, sekian untuk video kali ini. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Dan kenyataannya di dunia ini masih banyak orang baik seperti Bang Adi dan gue. Oke, gue rasa cukup. Gue Refdikul dari Penatua, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.